Hai guys, balik lagi nih sama Mama Eve di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Di vlog kali ini Mama Eve mau kasih lihat nih apa pengalaman kita perjalanan jauh via darat pakai mobil bawa kendaraan sendiri dari Izmit ke Adana. Jadi kita pindah dari Izmit ke Adana itu memakan waktu tempuh kurang lebih 12 jam ya guys. Kalau kayak kita di Jakarta, mungkin rutenya Jakarta Solo ya, 12 jam itu kurang lebih seperti itu. Nah, biar lebih jelasnya nih saya unjukin di petanya gimana kita dari Izmit. Nah, ini kan Izmit itu dekat, nggak terlalu jauh dari Istanbul. Nah, dari ini kita pindah ke Adana. Di peta itu dari atas kita pindah ke bawah guys, tuh di Adana di bawah sini nih. Jadi ini Adana ini masuk area Mediterania. Nanti saya jelasin lagi bedanya apa. Dulu di Izmit itu daerah Marmara dan Mediterania. Jadi kalau kita di perjalanan jauh di Turki itu akan gampang sekali kita temuin yang namanya terowongan atau tunnel. Karena di sini banyak bukit-bukit atau pegunungan. Itu dia nggak diratain guys. Jadi dibuat terowongan itu jadi kan even yang panjang sekalipun tuh sampai 3 km terowongan itu kalian akan bisa dapetin, ataupun hanya yang 100 meter 150 meter itu sumber terowongan ada di sini guys. Yang namanya perjalanan jauh via darat pasti identik sama yang namanya rest area ya guys. Nah, ini kebetulan Mama Eve videoin yang pertama kita stop di rest area yang paling besar. Jadi di rest area yang paling besar ini nih lengkap banget. Normalnya rest area paling ada tempat makan atau misal toko minimarket, pom bensin. Tapi ini enggak guys, ini ada pertokoan. Jadi ini pas banget yang kayak di depan Mama Eve ini nih. Nah ini nih dia ada toko baju, toko sepatu segala macam. Dan kalau kita lebih maju lagi ke depan sana itu ada mall, bener-bener mall kayak di pusat kota. Jadi lengkap, dia ada toko-toko segala macam di dalamnya itu guys. Pas ke rest area ini nih kebetulan kita isi bensin guys, sama sekalian mampir ke minimarket beli minum, beli snack segala macam. Nih harga bensin di sini nih kalau misalkan mau tahu tuh per liternya nih rate segini. Jadi in rupiah itu sekitar 23.000 guys, buat FYI aja ya guys. Kalau kita perjalanan jauh di Indonesia biasanya kita identik sama yang namanya ngelihat sawah ya guys, di pemandangan kita kiri kanan atau gunung gitu. Kalau di sini enggak guys, seperti ini nih, either itu dia akan ada lahan kosong, tanah aja, atau bisa jadi ada perkebunan sayur, ada perkebunan anggur segala macam pohon. Jadi tergantung wilayahnya ya guys. Atau juga biasanya hutan aja seperti ini guys. Kemudian nih setelah kita jalan jauh nih Mama Eve ada masuk lagi ke rest area, dan ini nggak terlalu besar. Kita makan di sini rata-rata restoran di rest area itu dia serve-nya menu-menu lokanta gitu guys. Jadi tradisional Turki dan biasanya siap saji udah tinggal ambil, atau mungkin sebagian nih seperti yang saya makan itu saya makan kebab Adana itu dimasak dulu dan nggak usah zong atau takut gimana-mana karena mereka akan cantumin harga di situ guys. Jadi kan bisa milih-milih sesuai dengan budget kalian. Perjalanan jauh antar kota di sini pun sama aja kayak di Indonesia ya guys. Jadi nggak harus tol melulu bablas. Ini pun tadi sebelumnya itu kita even yang ada di rest area itu bukan belum jalan tol ya guys. Nah ini kita akan masuk ke gerbang tolnya, memasuki jalan tol. Jadi tol di sini tuh di gate-nya dia nggak ada orang. Jadi kedetek itu by kamera CCTV, mereka akan detect ke nomor plat mobil kita guys. Nanti ketahuan pemiliknya siapa, kemudian akan ditagih jadi orang sini tuh ada sistem sendiri namanya e-Devlet. Jadi semua data-data nomor telepon segala macam itu kerekord di sistem itu, dan nanti sistem itu akan mencatat seperti ini nih yang tadi saya bilang, kita masuk tol. Nah jadi ketahuan nanti mobil kita nih jam segini tanggal segini ada tagihan untuk tol di daerah mana. Nah jadi nanti kita tinggal transfer aja guys. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada juga nanti Mama Eva unjungin juga, selain otomatis seperti ini nih yang saya bilang, saat masuk dan keluar itu tidak ada orangnya, nggak ada orang di loket. Tapi ada juga nanti yang tradisional. Jadi ada yang kalau masuknya semuanya bablas, nggak ada kalau kita kan di Indonesia kadang suka ambil tiket gitu ya. Ini nggak. Jadi nanti ada juga yang kita keluar tol, kita bayar cash juga guys. Jadi seperti ini ya guys keadaan jalan tol di Turki. Dia cenderung sepi kalau saya bilang sih ya, memang
lampu-lampu ini pun nggak semua areal itu ada lampunya. Nanti saya unjukin malam-malam kita nggak ada lampu. Nah ini kita ke rest area, isi bensin dan mampir ke minimarket. Saya juga nanti unjukin toiletnya di sini guys. Jadi toiletnya kalau kita mau perjalanan jauh gini, rata-rata kita akan menggunakan toilet di fasilitas minimarket yang ada pom bensin seperti ini. Jadi satu paket nih, si pom bensin sama si minimarketnya. Jadi bayarnya kita tuh ke pom bensin. Jadi kalau kita beli bensin bayarnya itu ke kasir yang ada di minimarket. Nah nanti resinya itu setelah kita bayar kita unjukin ke petugas yang ada di luar. Jadi kita nggak kayak di Indonesia ya guys, kita bayar sama si orang yang langsung orang yang si bensin langsung. Beda di sini guys. Nah ini minimarketnya rata-rata minimal sama lah ya. Apa yang dijualnya itu ya minuman, snack segala macam, kopi. Nah ini Mama Evi unjukin toilet di sini ya. Nah ini kebetulan udah dibuka nih. Jadi rata-rata tuh toilet di sini dia itu sensor. Jadi pintunya itu tadi harusnya pintunya itu akan kita pakai tangan nih, sensor seperti ini guys, tangan dia akan terbuka sendiri. Jadi touchless, kita nggak akan nyentuh sama sekali namanya pintu utama dan pintu masuk ke yang untuk cewek atau cowok. Nah tapi kalau pintu untuk masuk toiletnya manual sama ya guys. Nah jadi seperti ini nih guys. Dan mostly toiletnya itu toilet duduk seperti ini guys, jadi nggak ada toilet jongkok. Sebenarnya ini bisa diganti lapisan plastiknya, jadi ini ada sensor untuk ganti plastik, cuman ini lagi habis, jadi dia plastiknya nggak bisa diganti. Jadi di toilet seatnya itu akan ada plastik. Kalau kita touch sensornya, kita deketin tangan kita ke sensor, itu akan plastiknya akan ganti, cuman itu lagi nggak berjalan atau mungkin lagi habis. Ini juga ada coffee shop, kebetulan suamiku juga mampir beli kopi. Perjalanan jauh gini sebenarnya enak tuh nyetok dari awal kita ya guys, karena nggak rata-rata sih, sebagian itu minimarketnya agak pricey guys, jadi harganya tuh lumayan jauh kayak di tempat wisata. Kayak misalnya kopi itu harganya bisa beda-beda antara rest area 1 dan rest area lainnya, walaupun nama tokonya sama guys. Jadi better kalau misalnya perjalanan jauh mendingan nyetok dari awal, kita udah ketahuan nih berapa lama, kemudian berapa yang mau kita stok. Udah itu lebih aman dan nggak ribet juga guys. Seperti yang tadi saya bilang ya guys, ini nih kebetulan kita lagi di jalan tol yang nggak ada lampu sama sekali. Jadi cuma ngandelin lampu dari lampu kendaraan dan pantulan reflektor di jalan tol itu. Saat mendekati gate nih, kebetulan kita mau keluar tol, itu baru sedikit ada lampu sepanjang jalan mendekati ke gerbang tol exitnya. Dan di gerbang tol ini pun ini yang tradisional, di situ ada loketnya dan kita bayar cash di situ guys. Nah jadi kita sekarang ini pindah ke Adana guys. Jadi Adana ini daerah Mediterania ya. Jadi di sini tuh kalau misalnya yang namanya musim dingin itu nggak ada salju. Dan maksimum temperatur saat musim dingin pun itu hanya 10 derajat Celcius aja guys. Sekarang pun ini lagi musim gugur. Kalau di mana-mana di Turki itu yang kedapatan musim gugur, pohon-pohon akan berwarna-warni cantik segala macam. Tapi di sini enggak, di sini masih hijau. Jadi mostly di sini tuh dia cenderung panas all year, kecuali musim dingin ya seperti itu yang saya bilang, dinginnya pun enggak terlalu dingin guys gitu. Jadi guys, kalau kalian mau traveling ke Turki saat musim dingin, cuman gak mau dingin-dingin banget atau mix lah ya, kalian bisa alternatif ke area Mediterania seperti yang tadi saya kunjungin di peta itu di bagian bawahnya ya. Yang famousnya itu yang dikunjungin Antalya, Bodrum. Kalau kita di Indonesia kayak Balinya Turki lah ya guys, dia area pantai gitu. Nah itu tadi ini kan kita keluar tol yang manual itu ada loketnya. Dan di sini kita bayar tunai, jadi bisa pakai uang cash atau pakai kartu. Sedangkan yang tadi saya bilang sebelumnya itu kalau by email, nah ini ada notifikasi by emailnya, itu tiketnya pun nggak terlalu mahal tolnya. Ini yang 51 50 lira, nah yang ini sekitar 32 lira guys. Oke guys, segitu dulu di vlog Mama Evi kali ini. Semoga ada informasi yang bisa kalian dapat dari vlog Mama Evi kali ini. Thanks for watching, I'll see you on my next video. Bye bye.